Harga iPhone terancam naik gila-gilaan. CEO-nya sampai ngubungin pemerintah diam-diam. Kira-kira pada ngomongin apa ya? Sobat Cuan, demi menghindari tarif impor yang tinggi, Apple sampai akhirnya memutuskan untuk mengimpor iPhone senilai 2 miliar US dollars dari India ke Amerika. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Pius, gue yakin lo pasti udah dengerin kabar ini ya. Yes, dan ini menurut gue cukup mengagetkan ya, karena berbondong-bondong ini iPhone dikirim dari India ke Amerika dan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi menurut lo, ini sebenarnya rencana jangka pendek aja yang sebenarnya mereka udah susun, atau sebenarnya udah ada disrupsi yang mereka rasain di supply chain yang sebenarnya udah berjalan dengan lancar ini sebelumnya? Ini tuh sebenarnya menurut gue adalah quick fix lah ya daripada kebijakan tarif ini, Riz, gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau kita ngambil konteksnya, China itu tuh masih mengcover mayoritas dari produksian smartphone-nya Apple. Itu dia ada di angka 85 sampai 90% kayak gitu. Dan China kan kita tahu sendiri itu terancam sangat tinggi dari kebijakan tarif yang baru ini. Nah, pilihan selanjutnya ada beberapa negara, tapi yang paling jadi pilihannya Apple itu adalah India kayak gitu. Karena kalau dari sisi tarif mereka lebih sedikit lah kenanya di angka 26% kayak gitu. Dan saat ini India itu jadi tempat kedua mayoritas Apple memproduksi smartphone ya di angka 14%. Jadi 14% dari total semua iPhone bisa dibilang itu tuh diproduksi di India. Ini bahkan juga udah ningkat dari angka 7% di tahun lalu. Udah naik 2 kali lipat ya gitu. Dan kalau kita ngomongin soal shifting supply chain, ya gue bisa bilang sih mereka udah sangat mikirin itu ya. Karena gue yakin mereka nggak mau tergerus tahtanya kayak gitu. Karena kalau buat teman-teman tahu juga, Sobat Cuan tahu juga, di kuartal 4 2004 kemarin, smartphone Apple itu tuh memiliki market share 23% di seluruh dunia. Paling tinggi di antara brand-brand yang lainnya kayak gitu. Jadi iPhone masih jadi rajanya ya. Betul, dan berarti ini salah satu trik mereka supaya supply chain mereka juga nggak terganggu dengan demand yang udah ada. Selanjutnya nih, gue kan pernah baca dan denger juga nih berita kalau misalnya ya mungkin Apple tuh lebih milih Cina karena emang secara cost labornya di sana lebih murah gitu kan ya. Tapi ada artikel juga yang menyebutkan kalau CEO Apple itu tidak berpendapat demikian gitu loh. Dia ngerasa that's not the real reason kenapa mereka itu memilih Cina. Nah, menurut lo sendiri gimana? Karena tadi lo juga udah nyebutin kalau 90% iPhone itu diproduksinya kan di China gitu betul, kan. betul Apakah memang ini bentuk kalau Apple itu masih sebegitu bergantungnya dengan Cina, tapi apakah benar alasannya itu karena labor cost-nya atau there's another reason? Gue mau bawa ini ke historinya dulu ya. Misalnya kenapa China sempat jadi manufacturing of the world. Bahkan sampai sekarang pun juga masih jadi manufacturing of the world gitu. Karena di zaman dulu ya kan investasi itu deras banget masuk ke China. Karena memang betul apa yang lu bilang kalau labor cost-nya itu murah. Lebih gitu. murah. Tapi ada tapinya nih. Sejak 20 tahun ke belakang itu tuh peningkatan daripada labor cost khususnya di manufacturing itu tuh meningkatnya udah sangat signifikan. 20x lah kurang lebih kayak 20 gitu. kali lipat ya. Jadi argumen saat ini untuk Apple masih berada di sana, masih bergantung sama China itu karena labor cost bisa dibilang udah enggak kayak gitu kan. Enggak relevan lagi. Tapi ada satu hal yang menjadi kunci sebenarnya kenapa Apple itu masih bergantung pada China gitu. Itu tadi pertimbangan Apple milih China adalah karena sisi human resource availability-nya gitu. Jadi sebagai konteks di China itu tuh engineer atau sumber daya manusia yang punya kapabilitas yang dibutuhkan oleh Apple itu melimpah dibandingkan di AS. Bahkan Tim Cook aja bilang ya, CEO-nya Apple, itu kalau lu ngumpulin engineer di dalam ruangan di AS khususnya, itu satu ruangan bisa aja nggak penuh gitu. Tapi ketika lu ngumpulin engineer yang sama, yang punya keahlian yang sama di China, itu 2 lapangan bola bisa penuh banget kayak gitu, bahkan bisa kurang. Makanya ada human resource gap di antara AS dan juga China kayak gitu.
Oke, Sobat Cuan, tadi kita udah ngomongin banyak banget sama Pius perihal ya China, factory, labor, and everything. Nah sekarang gue pengen kasih tahu satu fakta lagi. Kalau di 2024 kemarin Yus, udah ada wacana Apple nih ngelirik Vietnam sebagai target mereka yang baru gitu. Yang baru, betul. Nah menurut lo realistis gak nih langkah yang dipilih sama Tim Cook? Mengingat tadi udah ada India, terus sekarang ke Vietnam. Atau sebenarnya tuh ini tuh cuma langkah Tim Cook aja karena emang sekarang tarif kebijakan ini di hold sampai perkiraan ya Juli sampai Juli lah gitu. Ya. Menurut lo gimana nih langkah Menurut gue sih ini realistis aja sih ya, walaupun memang ini bukan PR semalam kayak gitu. Ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kayak gitu. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya diversifikasi daripada supply chain itu sudah dilakukan oleh Apple ya, karena itu akan mengurangi resiko geopolitik mereka kayak gitu. Dan in the process pasti ya ups and down pasti ada ya kan, perubahan-perubahan kebijakan atau keputusan perusahaan itu pasti ada, tapi ini adalah hal yang baik yang udah dimulai Apple untuk mempertahankan tahta bisnisnya menurut gua. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin beberapa langkah-langkah strategis yang dilakukan sama Apple, Yus, sekarang gue pengen kita bergeser dikit ke POV-nya para investor. Mengingat bentar lagi kan Apple bakalan rilis earnings ya. Nah, apakah terganggunya supply chain mereka akibat adanya kebijakan tarif ini akan berakibat yang cukup fatal ke earnings mereka nanti gitu kan? Dan kemarin juga banyak wacana terkait dengan harga iPhone yang diprediksi bakalan melonjak drastis ya karena adanya kebijakan tarif ini. Ini apakah akan terkonfirmasi juga nih, Yus? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal bisnisnya Apple ya, apakah akan terganggu dari alignment supply chain yang baru ini? Mungkin bukan terganggu lah ya, tapi akan ada penyesuaian gitu. Dalam jangka pendek mungkin akan berdampak pada keuangan mereka, tapi dalam jangka panjang tentu akan jadi sesuatu yang positif kayak gitu. Nah, ketika alignment supply chain pasti kan ada proses produksi yang berubah. Dan itu akan berpengaruh terhadap cost gitu, karena kan ada costnya nih untuk melakukan improvement, itu udah pasti ya. Tinggal costnya itu dari mana. Kalau misalkan mereka pakai pinjaman atau hutang, pasti nanti akan ada beban bunga yang harus mereka bayarkan. Kalau misalkan mereka pakai cash di balance sheet mereka untuk investasi, untuk investasi arus produksi yang baru ini, itu pasti akan berpengaruh ke cash flow-nya mereka gitu. Berarti kan ada cash yang akan keluar. Tapi in the end, itu semua bagus untuk jangka panjang, karena mengingat seperti yang lu bilang tadi, potensi kenaikan harga iPhone itu bisa terjadi, dan kalau dibebankan ke konsumen itu naiknya bisa sampai 43%. Itu bahkan pakai data yang lama ya, data ketika tarif tarif US ke China itu tuh masih di angka 54% gitu. Kalau misalkan sekarang udah sampai terakhir gue baca 245%, itu pasti akan lebih gede lagi. iPhone yang tadinya 10 juta bisa jadi 14 juta gitu dengan 43%. Kalau 245% ya udah kali 5 aja tuh, makin tinggi lagi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin earnings juga, sebenarnya analis sih masih cukup positif ya terhadap laporan keuangannya Apple untuk saat ini, karena revenue-nya aja masih diprediksi itu tumbuh sekitar 3%-an year on year, dan untuk EPS-nya sendiri itu tumbuh sekitar 5%-an secara year on year untuk di kuartal ini kayak gitu. Berarti analis masih positif lah ya sama earnings-nya Apple nanti. Oke teman-teman, buat kalian yang udah mulai ngelirik saham Apple atau mungkin baru tertarik setelah nonton podcast kita berdua, kita punya kabar baik nih. Jadi teman-teman tuh bisa investasi di saham AS, termasuk salah satunya Apple, di peluang dengan fitur leverage dan 0% fee sampai 31 Mei 2025. Artinya kamu bisa manfaatin peluang cuan 4 kali lipat tanpa perlu ngeluarin biaya bunga tambahan. Nah, kamu bisa cek info selengkapnya di caption, dan ingat jangan sampai kelewatan momentumnya. Gue dan Pius pamit dulu. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.